Halo semuanya, selamat datang di channel Devalin Movie. Kali ini kita akan membahas yang katanya film ini lumayan seram. Film ini berjudul Exhuma yang dirilis pada tahun 2024. Nah, film ini bercerita tentang kisah horor yang bersama dukun dari Korea Selatan yang berniat memindahkan kuburan dari keluarga orang kaya asal Korea Selatan ini yang tinggal di Amerika. Namun, tanpa mereka sadari, selama ritual dilakukan, mereka akan melepas sosok yang sangat mengerikan dari kuburan tersebut. Nah, pokoknya mantap lah. Daripada penasaran, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Check it out. Film ini diawali memperlihatkan seorang wanita bernama Huarin bersama rekannya yang bernama Bong Il. Mereka diminta orang kaya asal Korea ini yang tinggal di Los Angeles untuk menyembuhkan anak mereka yang sedang diganggu makhluk goib. Perlu diketahui guys, mereka berdua ini adalah dukun, ya bahasa kerennya paranormal. Sesampainya di rumah sakit, di tempat anaknya yang menyewa jasa mereka itu, yaitu Park Jiong. Kita panggil saja Jiong. Mereka meminta keluarga Jiong untuk keluar dulu dari ruangan ini karena mereka akan mengecek dan memeriksa bayi tersebut. Setelah selesai pengecekan, kondisi si bayi Warin menebak jika bukan hanya si bayi saja yang mendapatkan gangguan goib. Di sini dia menduga antara si ayah si bayi atau kakeknya juga mengalami hal yang sama seperti si bayi. Mendengar hal itu, sang ibu pun hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan Huarim dan Bong Il yang baru saja sampai di tempat kediaman Jiong. Jiong di sini merespon pertanyaan yang pada saat di rumah sakit tadi. Jika dahulu kakaknya Jiong yang sedang berada di rumah sakit jiwa melakukan bundir di sana. Setelah kejadian itu, anaknya selalu menangis sampai membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Lalu Huarin kembali menjelaskan jika pada saat dia baru tiba di kediaman Jiong, dia merasa ada bayangan asing yang mengelilingi rumah tersebut. Huarin pun menduga jika itu adalah arwah dari kakeknya Jiong, atau lebih tepatnya leluhur dari Jiong. Leluhur Jiong itu merasakan tidak nyaman akan suatu hal. Lalu scene pun berganti dengan memperlihatkannya seorang pria bernama Kim Sang-deok dan temannya bernama Ko Yong-gun yang sedang melakukan prosesi pembongkaran kuburan. Diketahui guys, Kim ini merupakan ahli Feng Shui yang menggantungkan hidupnya melalui keahlian Feng Shui yang dimilikinya. Nah, bisa disebut ya kayak tukang pemindah kuburan gitu guys. Sedangkan Yonggun merupakan tukang gali kubur yang sering bekerja sama dengan Pak Kim ini. Lalu pada malam harinya, di saat Pak Kim dan Yonggun sedang makan malam di tokonya, tiba-tiba Huarin dan Bong Il pun datang menemui mereka. Tujuan mereka menemui Pak Kim adalah untuk mengajak mereka melakukan ritual pemindahan kuburan dari keluarga Jiong. Di sisi lain terlihat Jiong sedang berbicara pada ibunya perihal pemindahan kuburan dari kakeknya. Meskipun ibunya melarangnya memindahkan kuburan tersebut, namun Jiong mengacuhkan pendapat dari ibunya. Karena sebagai seorang ayah tentu saja dia tidak tega melihat bayinya yang baru saja lahir mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani melalui pengobatan medis. Keesokan harinya bersama Huarin dan Bong Il dan Yonggun, Pak Kim pun mengajak Jiong berbicara empat mata mengenai kesepakatan tentang ritual pembongkaran makam itu. Yang ingin dibongkar adalah makam kakeknya Jiong. Pak Kim di sini menanyakan nama dari kakeknya Jiong beserta asal tempatnya. Karena sebelum dia bekerja, dia harus tahu nama, asal, reputasi, dan pekerjaan dari jenazah yang akan dipindahkan ini. Namun di sini Jiong tidak menjawab pertanyaan Pak Kim karena terlebih dahulu dia akan memberikan dua syarat ke Pak Kim. Yang pertama, Pak Kim harus merahasiakan ritual pemindahan makam itu. Dan yang kedua, dia tidak boleh membuka peti jenazah kakeknya dan harus langsung dikremasi. Merasa ada hal yang aneh, Pak Kim kemudian berkata jika dia akan memutuskan pilihannya jika dia melihat kuburannya tersebut. Nah, lalu singkat cerita, setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka sampailah di gunung tempat pemakaman kakeknya Jiong.
Setelah beberapa saat pengecekan kuburan yang dilakukan bersama itu, Pak Kim lalu mendekati Jiong dan bertanya siapa yang memilih tanah pemakaman ini. Jiong pun menjawab yang memilih tanah ini adalah seorang biksu terkenal yang cukup dekat dengan kakeknya. Biksu itu bernama Gisune. Jiong juga menjelaskan kenapa kuburan itu tampak sederhana. Dikarenakan dulu lagi musim perampokan makam, sehingga membuat kuburan tersebut dibuat sesederhana mungkin agar tidak diketahui oleh para perampok. Setelah mendengar jawaban dari Jiong, Pak Kim pun kemudian tidak menerima tawaran ritual pemindahan makam tersebut. Seketika Hwa Rim, Bong Il, dan Yong Gun pun menyusulnya ke mobil. Di sini Bong Il menanyakan kenapa Pak Kim menolak tawaran tersebut. Yong Gun pun yang juga heran kembali mengingatkan kepada Pak Kim jika uang yang kita terima dari pekerjaan ini cukup besar. Pak Kim kemudian menjawab alasannya menolak karena dia merasakan sesuatu yang berbahaya yang ada di tempat itu. Dia juga melihat ada rubah berada di sana, yang menurutnya hewan itu merupakan pertanda yang paling buruk. Ketika malam harinya, Jiong memberitahukan kondisi bayinya kepada Pak Kim. Karena pada dasarnya Pak Kim juga merasa kasihan kepada anaknya Jiong yang sedang sakit. Pada akhirnya dia mengubah keputusannya dan menerima tawaran itu. Dan juga ritual pembongkaran akan ditemani Hwa Rim dengan melakukan ritual Dail Salkun, kayak nari-nari gitu guys, supaya memindahkan aura negatif dari makam leluhur Jiong ke media babi yang dia siapkan. Keesokan harinya, pembongkaran makam yang dilakukan bersamaan dengan ritual Dail Salkun pun akan dimulai, di mana bibinya Jiong juga hadir dalam proses pembongkaran makam tersebut. Dengan dimulainya ritual yang dilakukan Hwa Rim sembari iringan musik tradisional yang dipimpin oleh Bong Il. Bersamaan dengan itu, para penggali juga mulai menggali makam tersebut. Sehingga akhirnya peti jenazah pun terlihat. Mereka pun mengeluarkan peti tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil yang nantinya akan diantar ke tempat kremasi. Akan tetapi, para penggali yang sedang ada di makam tanpa sengaja melihat seekor ular yang aneh. Karena merasa ular itu berbahaya, pria tersebut langsung membunuh si ular tersebut, yang jika diperhatikan, ular itu memiliki kepala seperti manusia. Setelah membunuh ular itu, seketika cuaca langsung menjadi mendung. Dan sesaat kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat. Karena hal itu, Pak Kim memberitahukan ke Jiong bahwa mereka harus menunda proses kremasi. Karena menurut kepercayaan Pak Kim, jika mereka melakukan kremasi pada saat hujan, akan membuat arwah yang dikremasi akan terhalang untuk kembali ke surga. Makanya dari itu, dia menyarankan petinya agar disimpan terlebih dahulu di rumah sakit. Dan saat hujan berhenti, barulah proses kremasi dijalankan. Pak Kim kemudian mendatangi sebuah kuil yang tidak jauh dari makam di sana. Dia bertemu seorang biksu yang menghuni kuil tersebut. Setelah mengenalkan dirinya ke biksu itu, kemudian Pak Kim bertanya soal biksu yang disebutkan Jiong sebelumnya, yaitu biksu Gisune. Namun biksu itu tidak mengenal Gisune yang dikatakan oleh Pak Kim. Dia kemudian balik bertanya, kenapa dia menanyakan Gisune tersebut? Pak Kim pun menjawab, sebelumnya dia mendatangi makam yang berada di gunung dekat kuil miliknya. Dia juga menjelaskan bahwa dia diminta oleh keluarga orang kaya untuk melakukan pembongkaran dari makam tersebut. Mendengar jawaban Pak Kim, biksu itu menunjukkan alat bekas para perampok untuk menggali makam tersebut. Namun tanpa alasan yang jelas, para perampok itu gagal untuk melakukan aksinya. Lalu si biksu itu menduga itu disebabkan oleh sosok atau penjaga yang mengawasi makam tersebut. Di sisi lain, ketika Yonggim pergi untuk makan siang, tanpa diduga temannya itu di rumah sakit mencoba membuka peti yang seharusnya tidak boleh dibuka. Di saat petinya dibuka, tanpa diduga ada sesuatu yang keluar dari dalam peti yang membuat Hwa Rim seketika pingsan. Kemudian kita dibawa ke rumah Jiong yang berada di Los Angeles. Lalu kita diperlihatkan ayahnya Jiong yang sedang duduk di sana. Dia didatangi oleh arwah ayahnya atau kakeknya Jiong yang keluar dari dalam peti tersebut.
Sebelumnya, arwah kakeknya Jiong ini meminta anaknya untuk membukakan jendela. Hal itu pun langsung dituruti oleh ayahnya Jiong. Dari pantulan kaca itu, kita melihat sosok dari arwah tersebut sedang mukbang makanan yang berada di meja dan langsung meremas jantungnya hingga tewas. Tidak hanya itu, si arwah juga mendatangi ibunya Jiong yang sedang berada di depan TV. Dan dia juga menjadi korban dari arwah kakeknya Jiong tersebut. Di saat yang bersamaan, Hwarim, Bong-il, dan juga Yonggem melakukan ritual untuk menangkap arwah kakeknya Jiong yang terlepas dari peti tersebut. Namun sayangnya usaha mereka sia-sia karena arwah kakeknya Jiong berhasil lolos. Di saat yang bersamaan, Jiong yang sedang berada di hotel menerima telepon dari Pak Kim. Dia memberitahukan bahwa peti kakeknya terbuka tanpa sengaja. Di saat dia sedang menelpon tersebut, tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamar hotelnya. Orang tersebut mengaku jika dirinya adalah Pak Kim. Di dalam kebingungannya itu, Pak Kim yang berada di dalam telepon menyuruhnya bersembunyi di dekat jendela dan membuka jendela tersebut. Ketika jendelanya sudah dibuka, seketika Pak Kim yang berada di dalam telepon pun ketawa puas karena ternyata yang sedang berada di dalam telepon pun itu adalah arwah kakeknya Jiong, guys. Sementara yang berada di depan pintu hotel adalah Pak Kim yang asli. Di saat Pak Kim berhasil masuk, semuanya sudah terlambat karena arwah kakeknya Jiong sudah berhasil merasuki tubuh Jiong. Sebelum arwah tersebut membunuh Jiong, dia pun mengatakan sesuatu, yaitu rubah memotong pinggang harimau, sembari dia memutar kepala Jiong hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Pak Kim langsung menghubungi bibinya Jiong untuk meminta izin agar peti dari kakeknya Jiong segera dikremasi. Pak Kim menjelaskan bahwa arwah kakeknya Jiong sekarang sedang OTW ke rumah sakit tempat bayinya Jiong dirawat. Di sana mereka sedang menunggu izin dari bibinya. Ternyata arwah tersebut sudah berada di dekat bayinya Jiong. Beruntungnya bibinya Jiong memberikan izin tepat waktu dan arwah tersebut langsung menghilang serta si bayi sembuh dari penyakitnya. Keesokan harinya, Pak Kim pun mendatangi salah satu penggali makam kakeknya Jiong. Ketika bertemu, si penggali makam tersebut menjelaskan bahwa ia telah membunuh sosok ular aneh saat mereka akan menguburkan kembali batu nisan kakeknya Jiong. Mulai dari kejadian itu, dia dihantui oleh sosok ular tersebut. Mendengar penjelasan itu, Pak Kim lalu kembali mendatangi makam tersebut. Di sana, dia pun dibuat terkejut karena dia menemukan ular yang dibunuh tukang gali kubur sebelumnya. Lalu dia pun menggali kuburan tersebut yang ternyata terdapat peti lain yang terkubur. Di sana Pak Kim langsung menghubungi Hwarim, Bong-il, dan Yonggeun. Di sini mereka heran karena peti tersebut terkubur dalam posisi vertikal. Mereka pun segera mengeluarkan peti tersebut. Kemudian mereka membawa peti tersebut ke kuil yang didatangi Pak Kim. Sebelumnya, untuk mengamankan peti tersebut, Hwarin meminta beras ketan ke biksu tersebut. Lalu dia juga meminta Bong-il mengambil darah kuda yang berada di mobil. Setelah selesai, mereka pun meminta penjelasan dari bibinya Jiong yang juga datang ke sana. Mereka bertanya, apa alasan kakeknya dikuburkan di sana? Setelah dijelaskan oleh bibinya Jiong, akhirnya mereka mengetahui jika Gisune, biksu yang dikatakan Jiong sebelumnya, dia itu adalah orang Jepang yang sangat mengerti tentang hal geografi di Korea. Namun dia tidak mengetahui alasan Gisune menguburkan ayahnya di tempat yang buruk itu. Sesudah menjelaskan hal tersebut, bibi Jiong kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia akan membayarkan uang yang dijanjikan Jiong sebelumnya. Dan untuk peti yang mereka temui tadi, bibi Jiong menyerahkan ke mereka berempat untuk mengurusnya. Lalu singkat cerita, ketika mereka semua sedang tertidur, Bong-il mengalami mimpi buruk, di mana biksu kuil tersebut berdiri tepat di atas badannya. Dia yang tahu itu adalah mimpi langsung membangunkan dirinya sendiri dari mimpi tersebut. Setelah itu, dia mendatangi ruangan tempat si biksu beristirahat, yang ternyata si biksu sedang tidak berada di sana. Hingga akhirnya di tempat lain dia menemukan keberadaan dari sang biksu. Lalu Bong-il pun terkejut.
dia melihat sang biksu sedang dieksekusi oleh makhluk misterius di kandang babi. Tanpa membuang waktu, Bong Il pun membangunkan Huarim yang sedang tertidur di dalam mobil. Tepat sebelum keluar dari mobil, Kodam yang menjaga Huarim pun menghalanginya agar tidak pergi. Namun Huarim tetap pergi untuk mengikuti Bong Il ke gudang tempat mereka menaruh peti tersebut. Ketika mereka masuk, mereka dibuat terkejut karena makhluk yang berada di dalam peti itu berhasil keluar meskipun sebelumnya mereka telah memasang pengaman. Lalu Huarin pun menyuruh Bong Il untuk membangunkan Pak Kim dan Yonggun. Setelah Bong Il pergi, makhluk misterius itu yang tingginya lebih dari 2 meter kembali ke gudang. Sontak hal itu pun membuat Huarin merasa ketakutan. Dengan menggunakan bahasa Jepang, makhluk itu bertanya, apakah di dalam tersebut ada manusia? Huarin pun menjawab, jika dirinya bukanlah manusia, melainkan pelayan dari makhluk itu. Mendengar jawaban dari Huarin, makhluk itu pun kembali berkata, apakah dia membawa ikan dan juga melon? Karena Huarin lama menjawab, akhirnya makhluk itu pun melemparkan kepala yang dia bawa. Sambil terbantah-bantah, Huarin pun menjawab, dia akan mengambilkan ikan untuknya. Dari sini makhluk itu pun sadar jika Huarim adalah manusia. Sontak Huarim pun langsung keluar dari gudang tersebut. Ketika berhasil keluar, Bong Il datang untuk menahan makhluk itu. Namun usahanya sia-sia saja. Makhluk misterius itu pun langsung mencocol perut Bong Il. Akan tetapi ketika makhluk itu ingin mendekati Huarim, tiba-tiba saja dia terdiam karena melihat stupa biksu di belakang Huarim. Setelah berkomat-kamit, makhluk itu pun berubah menjadi gumpalan api dan langsung terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Bong Il yang dicocol semalam, Huarim pun menjelaskan kepada Pak Kim bahwa makhluk yang didatanginya semalam itu bukanlah arwah jahat, melainkan sesosok iblis. Huarim pun tidak mengetahui iblis itu berasal dari mana dan apa tujuan iblis itu dikuburkan di tempat itu. Sesaat kemudian dokter pun keluar. Dokter pun menjelaskan bahwa Bong Il mengalami luka parah pada bagian organ perutnya dan kerusakan di bagian tulang belakangnya yang mengharuskan Bong Il harus dirawat ke rumah sakit yang lebih besar agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kemudian Pak Kim mendatangi kuil sebelumnya. Di sana dia menemukan buku bahasa Jepang. Buku itu juga terdapat sebuah foto dari para pelaku perampokan makam. Melalui senjata yang para perampok itu tinggalkan, Pak Kim mengetahui masing-masing nama dari para perampok itu. Di pagi harinya, dengan bermodalkan alat dari para perampok yang diambil sebelumnya, Pak Kim lalu mendatangi makam tersebut untuk mencari sesuatu di sana. Di saat yang bersamaan, Huarim yang ditemani kakak dan adik perempuannya melakukan permainan hantu untuk memancing sosok yang berada di tubuh Bong Il. Sosok yang berada di dalam tubuh Bong Il itu pun akhirnya terpancing. Kemudian Huarim langsung menanyakan identitas dari pelaku yang ada di dalam tubuh Bong Il. Makhluk itu pun menjawab jika dia adalah salah satu prajurit dari tuannya yang telah membunuh lebih dari 10.000 manusia, hingga tuannya yang dia maksud itu menjadi dewa. Sosok itu kemudian menyebutkan titik koordinat yang sama seperti di batu nisan. Di sini dia juga mengungkapkan jika iblis tersebut dulunya adalah seorang jenderal. Scene pun berganti ke Pak Kim. Dia dibuat terkejut karena ketika dia sedang menggali makam, dia menemukan sosok iblis tersebut yang ternyata kembali ke makam itu. Dia pun langsung memberitahukan kepada Yonggun dan Huarin. Di sini Pak Kim berasumsi jika di tempat iblis tersebut terdapat pasak besi. Hal itu diperlihatkan dengan foto alat yang digunakan oleh para perampok untuk menarik sesuatu yang kemungkinan pasak besi itu adalah alat yang mereka tarik. Huarim juga berasumsi jika iblis itu ditugaskan untuk menjaga pasak besi tersebut. Huarim juga memberikan saran untuk mencari pasak besi tersebut dan dia akan mengulur waktu agar iblis tersebut tidak mengganggu mereka. Lalu ketika mereka sedang berdiskusi, hal tersebut tiba-tiba Bong Il kejang akibat lukanya. Di saat perawat menangani Bong Il, Huarim pun menyadari sesuatu dari lukanya Bong Il. Dia melihat si iblis menghindari tato yang ada di dalam tubuhnya Bong Il. Tato tersebut adalah doa-doa, karena itu mereka pun akhirnya berangkat ke makam tersebut.
dengan membuat tulisan doa-doa seperti tato di tubuh Bong Il. Setibanya di makam, mereka pun menaruh ikan-ikan di sepanjang jalan. Ikan-ikan itu mengarah ke sebuah pohon yang nantinya akan menjadikan Huwarin menahan si iblis tersebut. Sedangkan untuk Bong Il, Huwarin meminta pertolongan adik dan kakaknya untuk menjaga Bong Il selagi mereka melaksanakan rencana tersebut. Setelah rencana selesai, mereka pun menunggu di posisi masing-masing. Hingga akhirnya iblis itu pun keluar dan memakan umpan itu satu persatu. Dan mulailah mendekati pohon. Ketika sang iblis sudah mendekati pohonnya, Huwarin pun segera membakar sebuah ranting spesial yang kemudian dia masukkan ke sela pohon tersebut. Di sisi lain, Pak Kim dan Yonggun bergegas memasuki makam. Kembali ke Huwarim yang menyamar menjadi roh penunggu pohon yang menguasai gunung. Huwarim kembali mengajukan beberapa pertanyaan ke iblis tersebut untuk mengulur waktu agar Pak Kim dan Yonggun bisa menemukan pasak besi di makam itu. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan pasak besi yang dimaksud. Hingga akhirnya penyamaran Huwarim pun ketahuan oleh si iblis. Beruntungnya saat Huwarim terpojok, sosok Kodam yang menjaga Huwarim pun datang dan membantunya. Di perjalanan, Huwarim pun bertemu dengan Yonggem yang juga kabur dari makam, meninggalkan Pak Kim sendirian di sana yang masih berusaha mencari pasak besi tersebut. Sesaat kemudian si iblis berubah menjadi gumpalan api yang langsung terbang menuju ke makam. Huwarim dan Yonggem pun bergegas kembali ke makam untuk mengingatkan Pak Kim agar segera lari dari sana. Akan tetapi usaha mereka sia-sia saja guys, karena si iblis telah sampai duluan ke makam itu. Terlihat di sana Pak Kim hanya terdiam saat melihat gumpalan api itu kembali ke makam dan berubah wujud menjadi sosok iblis. Di sini si iblis pun menawarkan Pak Kim untuk menjadi pelayannya. Namun Pak Kim hanya diam saja. Lalu si iblis pun mencocol perut Pak Kim dengan tangannya. Beruntungnya Huwarim pun tiba-tiba langsung menyiram darah kuda ke iblis tersebut dan membuat si iblis itu pun tumbang. Kemudian setelah merasa aman, Huwarim pun dan Yonggem langsung mendekati Pak Kim. Tiba-tiba si iblis kembali bangkit lalu mencekik mereka berdua. Kemudian kita dibawa ke flashback ketika sosok jenderal yang menjadi iblis tersebut dibunuh. Di sini kita mengetahui pasak besi yang dimaksud oleh Pak Kim adalah pedang samurai yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lalu kepala jenderal itu kembali dijahit ke tubuhnya dan dikuburkan di dalam peti secara vertikal oleh kelompok bisu yang dijuluki rubah oleh si iblis. Di saat bersamaan, Pak Kim yang terbaring di tanah menyadari kelemahan dari iblis tersebut. Kemudian dia mengambil alat gali yang digunakan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Pak Kim pun langsung mencocol kaki si iblis yang berhasil membuat si iblis kesakitan. Ketika si iblis memegang kepalanya Pak Kim kembali memukul dengan gagang kayu tersebut hingga akhirnya si iblis berhasil dimusnahkan. Lalu setelah itu Huwarim dan Yonggem bergegas membawa Pak Kim ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Kim tersadar dari komanya atas insiden sebelumnya. Di berita pun masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka menduga kejadian yang menimpa biksu dan beberapa orang di dekat gunung itu adalah ulah dari beruang liar. Kemudian scene pun berganti, Pak Kim yang sedang melaksanakan pernikahan dari anaknya. Lalu Pak Kim mengajak Huwarim, Bong Il, dan juga Yonggem untuk mengikuti prosesi foto bersama keluarga besarnya. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Bagus nggak filmnya?